Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Saya berdoa pada Allah, semoga kita dalam lindungannya, selalu ditetapkan iman dan Islam kita, kesehatan jasmani dan rohani, dan semangat untuk menjalankan ibadah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, yang kita akan bahas hari ini, sesi ini adalah persiapan umroh dan juga niat di mikot. Nah, kaitannya dengan ibadah haji tamattu yang akan kita laksanakan, bahwa kita akan melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa ibadah haji itu ibadah yang menyenangkan dan menantang, mengasihkan kalau anak-anak muda mengatakan. Kita memang betul berdesak-desaan, banyak tenaga yang kita keluarkan, bercucuran keringat, penuh kewaspadaan, tetapi sebetulnya kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka hati kita sangat senang, tertantang, dan merasa asik karenanya. Ibu, Bapak, jamaah, calon tamu Allah yang saya hormati rahimakumullah, persiapannya gimana? Pada hari terakhir di Hotel Madinah, itu sebaiknya Bapak Ibu mengawali dengan potong kuku, kemudian pangkas rambut, ketiak, rambut kemaluan, juga kumis dan cambang yang dipangkas bagi laki-laki, tetapi bukan jenggot. Nah, kemudian mandi besar, termasuk jamaah putri atau ibu-ibu yang baru haid, memakai parfum di badan dan rambut kepala, barulah memakai pakaian ihram. Cara memakai pakaian ihram bagi jamaah putra gimana? Satu, ini ada kata izar, sarung ihram, harus menutup pusar. Bapak Ibu, Bapak itu memakai kain ihram yang satu lembar itu sebagai sarung, dengan ketentuan pusat atau pusar itu tertutup karena termasuk aurat. Caranya, teknisnya seperti memakai sarung biasa. Saya yakin Bapak sudah sangat memahami cara memakai sarung. Kemudian selendang ihram dikalungkan di kedua pundak, jangan dulu diletakkan di ketiak kanan. Nah, ini caranya, gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak insya Allah akan terbiasa. Dan bagi Bapak hanya 2 lembar kain ihram ini yang dipakai ketika memakai atau ketika akan melaksanakan ibadah umroh dan haji. Tidak ada pakaian yang lain. Tinggalkan celana pendek, celana panjang, celana dalam, kaos dalam, semuanya harus ditanggalkan, hanya 2 lembar ini. Insya Allah Bapak akan terbiasa dan merasa nikmat bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memakai wangi-wangian di badan dan rambut jika ada. Kalau tidak ada ya sudah. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, berangkatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah sehabis bersisir dan berminyak. Nah, ini hadisnya. Yang satu hadis dari Aisyah. Nah, kemudian Bapak Ibu, cara memakai ihram bagi wanita itu bagaimana? Yaitu dengan busana muslimah sehari-hari, sebaiknya warna putih. Wanita selama ihram jangan sering menutup muka dengan kain atau selainnya tanpa ada keperluan, dan jangan memakai kaos telapak tangan. Kalau batuk-batuk gimana? Boleh memakai masker, tapi kalau tidak ya silahkan dibuka. Dari wajah itu terlihat seperti ini Bapak Ibu ya, seperti ini gambarnya, jadi bisa dimaklumi bagaimana cara membuka atau memakai pakaian ihram. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, kemudian Bapak Ibu jamaah semuanya silahkan masuk ke dalam bis sesuai dengan rombongannya masing-masing. Nanti ketua rombongan, ketua regu itu mengecek, menghitung jumlah rombongannya.
sudah lengkap atau belum, harus dicek satu persatu sampai lengkap betul, baru bis akan berangkat menuju ke Masjid Abyar Ali sebagai mikot, kira-kira 12 km dari hotel Madinah. Di Bir Ali, Bapak Ibu-Ibu silahkan turun dari bis. Bagi yang sudah batal wudhu, karena di Masjid Bir Ali ini banyak sekali air melimpah yang bersuci, atau Bapak Ibu-Ibu yang ingin membuang hajatnya, silahkan dilakukan di sini, kemudian berwudhu. Setelah itu masuk masjid untuk sholat. Etikanya, tuntunannya adalah masuk masjid dengan berdoa, Allahumma ufirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian kaki kanan dulu masuk, kemudian masuk masjid, sholat apa saja sesuai waktu dan saat di Bir Ali. Misalnya Bapak Ibu sholat duha karena sampai di Bir Ali pagi atau siang, atau sholat yang lainnya, tahiyatul masjid atau sholat duhur di qashar saja. Setelah selesai sholat, Bapak Ibu silahkan keluar masjid, berdoa, Allahumma ufirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik, menuju ke bisnya masing-masing. Sekali lagi, ketua rombongan Maroko harus mengecek anggotanya sudah lengkap atau belum. Kalau sudah lengkap, nanti bis mulai berangkat, Bapak, Ibu-ibu semuanya jamaah berniat umroh. Biasanya diingatkan oleh ketua rombongan, Bapak Ibu, mari kita berniat umroh dalam hati dan melafalkan labbaika umratan. Harus dilafalkan doa ini. Setelah itu silahkan diperbanyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, dan seterusnya, Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu insya Allah berjalan dengan bis dari kota Madinah menuju ke Mekah dengan betul-betul mantap menjalankan ibadah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.